Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Davina Putri Azahra dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi landasan pengembangan kurikulum yang dibagi menjadi 3 materi, yaitu yang pertama konsep landasan pengembangan kurikulum, yang kedua fungsi landasan pengembangan kurikulum, dan ketiga jenis-jenis landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari sesuatu. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penelitian terhadap kurikulum yang tidak berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi kegiatan belajar yang mengajar yang lebih baik. Jadi, konsep landasan pengembangan kurikulum adalah dasar atau prinsip yang digunakan untuk merencanakan atau mengembangkan suatu kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu fungsi landasan pengembangan kurikulum. Diibaratkan seperti pondasi sebuah bangunan, sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas pondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kokoh. Pondasi bangunan yang diibaratkan pada uraian di atas adalah dasar atau landasan dalam merancang sebuah kurikulum. Jadi, berkualitas atau tidaknya kurikulum yang dirancang sangat ditentukan oleh dasar pengembangan kurikulum yang kuat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu 3 jenis landasan pengembangan kurikulum, meliputi 1. Landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga yaitu landasan iptek. 1. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu tentang landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Landasan psikologis ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Ada 2 jenis psikologi yang menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu landasan iptek. Pengaruh dan perkembangan iptek ini cukup luas, meliputi segala bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Demikian tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.